Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada hari ini kita akan membahas tentang analisis laporan keuangan. Aristoteles pernah mengatakan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa yang lain, karena pada prinsipnya manusia adalah zoon politikon, sehingga mereka akan selalu berusaha mencari interaksi dengan yang lain. Disinilah letak perlunya kita mencari pasangan yang serasi. Dalam falsafah Jawa kita mengenal ada yang disebut bibit, bebet, dan bobot. Ini dapat menjadi alternatif pula untuk menjawab konsep dari the law of attraction. Getaran jiwa yang memancar, mencari, mendekat, dan menarik getaran jiwa yang sama. Seperti ketika kita memilih pasangan hidup, memilih sebuah perusahaan pun tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Tidak bisa asal-asalan. Kita harus serius mencari dan memilih yang terbaik. Karena tanpa itu, kita akan bisa mengalami kerugian. Kita akan bisa menyesal di kemudian hari. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mengetahui apakah sebuah perusahaan itu bagus atau tidak, sehat atau tidak. Salah satunya adalah dengan melakukan analisis laporan keuangan. Dalam melakukan analisis laporan keuangan, kita bisa melakukan telaah terhadap karakteristiknya dari sisi bagaimana likuiditasnya, bagaimana profitabilitasnya, dan bagaimana solvabilitasnya. Selain itu, kita juga dapat melakukan perbandingan intra-company, inter-company, maupun kita bandingkan dengan rata-rata industri di mana perusahaan itu berada. Untuk itu, kita dapat melakukan analisis secara horizontal, secara vertikal, dan juga menggunakan analisis rasio. Untuk yang pertama, marilah kita telaah lebih dalam apa yang disebut dengan analisis horizontal. Analisis horizontal atau yang bisa disebut juga analisis tren adalah sebuah teknik dalam mengevaluasi serangkaian data laporan keuangan sepanjang periode waktu tertentu. Dengan analisis ini, kita ingin mengetahui apakah kinerja perusahaan itu membaik, stabil, atau justru mengalami penurunan. Analisis laporan keuangan ini lazim diterapkan pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan juga laporan perubahan posisi modal. Marilah kita lihat contoh untuk analisis dengan menggunakan analisis horizontal. Sebagai contoh untuk analisis horizontal, marilah kita lihat sebuah PT. Kita misalkan PT ini PT Menunggu Kamu. PT Menunggu Kamu ini pada tahun 2019 memiliki aset sejumlah 1.595 euro. Nah, pada tahun berikutnya, pada tahun 2020, PT ini mampu meningkatkan asetnya menjadi 1.835.000 euro. Nah, kita kemudian bisa melihat dari analisis horizontal ini, apa saja, item-item apa saja yang menyebabkan kenaikan aset tersebut. Dari analisis yang kita lakukan, kita bisa melihat bahwa peningkatan terbesar ternyata disumbang oleh peningkatan retained earnings, peningkatan saldo laba atau laba yang ditahan, yaitu sejumlah 38,6%. Dari sini kita mengetahui bahwa peningkatan aset ini bukan disumbang oleh peningkatan liabilities atau perusahaan meminjam uang, tetapi dari peningkatan laba yang diakumulasi oleh perusahaan tersebut. Kalau kita lihat, kita beralih sekarang ke income statement, kita juga bisa melihat hal yang sama. Di tabel yang tampak, kita bisa melihat bahwa peningkatan laba yang diperoleh oleh perusahaan mencapai 26,5%. Peningkatan ini terutama sekali seperti tadi
lihat laba perusahaan menunggu kamu ini 26,5% meningkat dari tahun 2019 ke tahun 2020. Peningkatan ini kita bisa lihat disumbang oleh sales revenue yang meningkat 12,0%. Tetapi peningkatan ini juga diikuti oleh peningkatan selling expense 19,6%. Sehingga total operating expense meningkat 11,6%. Nah, dari sini kita bisa melanjutkan bahwa income from operation itu meningkat 21,8%. Nah, dari gambaran ini perusahaan bisa dikatakan bahwa mampu meningkatkan gross profitnya 17,1% dan net income-nya 26,5%. Yang kedua, kita akan melihat analisis vertikal. Analisis vertikal atau yang disebut juga common size analysis adalah sebuah teknik yang memperlihatkan setiap item dalam laporan keuangan sebagai persentase dari jumlah tertentu dari item yang kita jadikan sebagai dasar. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa pada laporan laba rugi jumlah beban mencapai 18% dari penjualan neto. Atau pada laporan posisi keuangan kita dapat mengatakan bahwa jumlah aktiva lancarnya itu menyusun 23% dari total aktiva. Analisis vertikal ini lazim digunakan pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Untuk memperjelas pemahaman kita tentang penerapan analisis vertikal ini, marilah kita lihat contoh berikut. Pada perusahaan yang sama, masih kita gunakan sebagai contoh adalah perusahaan PT Menunggu Kamu. Pada tahun 2019, kita bisa melihat dari daftar ini bahwa basis yang kita pakai, dasar yang kita pakai sebagai 100%-nya adalah total assets-nya. Nah, dari sini kemudian kita bisa melihat bahwa pada tahun 2019 current assets-nya 59,2% dan ini menurun satu tahun berikutnya menjadi hanya 55,6%. Sementara plan assets aktiva-aktiva tetap itu mengalami peningkatan dari 39,7% menjadi 43,6%. Hal yang menarik juga yang bisa kita lihat dari sini adalah total liabilities. Pada tahun 2019, total liabilities itu mencapai 50,2% dari keseluruhan total equity dan liabilities. Tetapi satu tahun berikutnya menurun drastis menjadi hanya 45,3%. Dari sini kita bisa melihat bahwa perusahaan mengalami peningkatan terutama sekali disumbang oleh earnings daripada meningkatkan utang perusahaan. Hal yang sama bisa kita lihat ketika kita memperhatikan income statement-nya. PT Menunggu Kamu bisa kita lihat di layar dengan base net sales 100%, maka pada tahun 2019 sales revenue yang diperoleh itu adalah 106,7%. Sementara pada satu tahun berikutnya 2020 sales revenue-nya hanya 104,7% dari net sales-nya. Tetapi apabila kita lihat jauh ke bawah, maka kita akan menemukan bahwa net income perusahaan pada tahun 2019 itu 11,4% dari net sales. Sementara satu tahun berikutnya meningkat menjadi 12,6%. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa PT Menunggu Kamu mampu meraih laba yang jauh lebih besar dengan sales revenue yang lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kita juga bisa melakukan perbandingan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Dalam contoh ini, misalkan kita melakukan perbandingan antara PT Menunggu Kamu dengan PT
bidadari tak bersayap. Nah, kita bisa melihat bahwa PT Bidadari Tak Bersayap ini jauh lebih besar daripada PT Menunggu Kamu. Kita lihat saja net sales-nya. PT Menunggu Kamu hanya 2.097 euro. Sementara pada saat yang sama, net sales dari PT Bidadari Tak Bersayap itu 17.556.000 euro. Kita bisa melihat betapa jauh perbedaan di antara keduanya. Nah, misalkan net sales ini kita asumsikan 100% semua. Maka kita bisa melihat bahwa cost of goods sold dari kedua perusahaan ini relatif seimbang. PT Menunggu Kamu membukukan cost of goods sold 61,1%, sementara PT Bidadari Tak Bersayap 60,6%. Tetapi apabila kita turun lagi ke selling and administrative expense, maka kita bisa melihat perbedaan yang jauh sekali. PT Menunggu Kamu hanya 17,0% selling and administrative expense-nya. Sementara PT Bidadari Tak Bersayap 35,6% atau lebih dari 2 kali lipat. Ini bisa menunjukkan bahwa PT Menunggu Kamu meskipun kecil tetapi sangat efisien. Sementara PT Bidadari Tak Bersayap besar tetapi inefisien. Terbukti selling and administrative expense-nya 2 kali lipat lebih dibandingkan dengan PT Menunggu Kamu. Sehingga kita bisa melihat bahwa net income dari PT Menunggu Kamu itu 12,6% dari net sales yang dibukukan oleh perusahaan. Sementara PT Bidadari Tak Bersayap hanya mampu meraih 1,4% saja. Sangat beda sekali. Ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak selalu menunjukkan kemampuan meraih laba. Kita bisa melihat di sini bahwa PT Menunggu Kamu meskipun kecil tapi kata orang small is beautiful. Nah, sementara PT Bidadari Tak Bersayap besar tetapi tidak efisien sehingga hanya mampu meraih keuntungan 1,4% dari net sales yang dihasilkan oleh perusahaan pada periode tersebut. Sementara itu, analisis rasio menggambarkan hubungan di antara beragam item terpilih dari data laporan keuangan. Dalam hal ini kita dapat mengklasifikasikan rasio keuangan menjadi likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Marilah kita lihat satu persatu. Likuiditas yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam jangka pendek. Kreditur seperti bank, supplier itu biasanya lebih menaruh perhatian terhadap kemampuan perusahaan dalam likuiditasnya. Apakah dia mampu memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas itu biasanya meliputi current ratio, asset test ratio, receivable turnover, dan inventory turnover. Marilah kita lihat yang pertama, bagaimana kita menghitung current ratio. Current ratio dihitung dengan membandingkan antara current assets dengan current liabilities-nya. Nah, dalam contoh ini, pada tahun 2019, PT Menunggu Kamu menghasilkan current ratio 3,12:1. Nah, pada tahun berikutnya, nilainya, angkanya berubah menjadi 2,96:1. Apa artinya? 2,96:1 berarti bahwa setiap dolar dari current liabilities, maka PT Menunggu Kamu memiliki 2,96 dolar current asset yang mengcovernya. Nah, kita bisa melihat dari hal ini, maka
meskipun tidak berbeda jauh, tetapi ada sedikit penurunan yang dibukukan oleh PT Menunggu Kamu. Kita lihat juga di sana industry average-nya itu 1,70 dibanding 1. Itu artinya bahwa PT Menunggu Kamu jauh lebih bagus dibandingkan dengan rata-rata industrinya. Dan juga lebih bagus dibandingkan dengan PT Bidadari Tak Bersayap yang lebih besar size-nya, tetapi hanya mampu meraih current ratio 2,05 banding 1. Yang kedua, acid test ratio. Acid test ratio ini mengukur bagaimana likuiditas perusahaan dalam jangka yang sangat pendek, sangat cepat. Ini diperoleh dengan membandingkan antara pembilangnya adalah cash ditambah dengan short term investment ditambah dengan net receivables dibagi dengan current liabilities. Di contoh yang sama, misalkan ya, di PT Menunggu Kamu ini kita bisa melihat bahwa pada tahun 2019 hasilnya adalah 1,34 dibanding 1, sementara 1 tahun berikutnya turun sedikit menjadi 1,02 dibanding 1. Nilai ini masih jauh lebih bagus dibandingkan dengan industry average yang hanya 0,70 banding 1. Dan Bidadari Tak Bersayap pun hanya 1,05,1, jadi tidak banyak berbeda jauh. Yang ketiga adalah accounts receivable turnover. Ini diukur dengan cara membandingkan antara net credit sales dibagi dengan average net accounts receivable. Di tahun 2019 tertulis bahwa misalkan PT Menunggu Kamu ini meraih 9,7 kali, sementara di 2020 PT Menunggu Kamu membukukan 10,2 kali, sementara industry average 46,4 kali. Sementara itu saingannya PT Bidadari Tak Bersayap tadi 37,2 kali. Angka ini menunjukkan berapa kali rata-rata perusahaan mampu mengkolek piutangnya selama periode tersebut. Jadi kita bisa mengatakan bahwa semakin banyak tentu saja semakin bagus. Nah, dalam kasus ini berarti PT Menunggu Kamu perlu memperbaiki kinerjanya sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang keempat adalah inventory turnover. Inventory turnover ini diukur dengan cara membandingkan antara cost of goods sold dengan average inventory-nya. Jadi di layar terlihat bahwa PT Menunggu Kamu membukukan 2,4 kali, sementara turun sedikit satu tahun berikutnya menjadi 2,3 kali. Ini masih berjarak meskipun tidak jauh dari industry average yang 4,3 dan PT Bidadari Tak Bersayap yang 3,1. Yang berikutnya kita akan membahas tentang rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas atau bisa disebut sebagai rasio kemampuan perusahaan mengukur seberapa mampu perusahaan meraih keuntungan selama periode tertentu. Hal ini penting sekali karena apakah perusahaan meraih laba biasa-biasa saja atau mengalami kerugian, ini akan mempengaruhi kemampuan perusahaan ke depan. Dalam artian perusahaan kalau meraih laba tentu saja akan memperoleh kesempatan yang lebih mudah untuk menambah pendanaan. Dan demikian juga sebaliknya, kalau perusahaan mengalami kerugian tentu saja akan sulit bagi perusahaan untuk meraih pendanaan. Apakah ketika dia ingin meminjam ke bank, apakah perusahaan akan mengeluarkan saham, tentu saja kondisi perusahaan itu akan mempengaruhi dan menjadi salah satu yang diperhatikan oleh investor. Ada beberapa rasio yang lazim digunakan untuk mengukur profitabilitas ini. Yang pertama adalah profit margin, asset turnover, return on assets, return on ordinary shareholders equity, earning per shares, price earning ratio, dan yang terakhir adalah payout ratio.
Yang pertama, mari kita lihat profit margin. Profit margin ini mengukur berapa persen dolar atau berapa persen rupiah atau berapa persen mata uang dari setiap penjualan yang menghasilkan net income. Nah, dengan demikian kita bisa mengetahui rumusnya adalah net income dibagi dengan net sales. Sebagai contoh, pada tahun 2019 PT Menunggu Kamu itu mampu menghasilkan 11,4%, sementara 2020 menghasilkan 12,6%. Nah, apabila kita bandingkan dengan rata-rata industri di mana PT Menunggu Kamu itu berada, maka kita bisa melihat bahwa kinerjanya jauh lebih bagus karena rata-rata industri hanya 8,0%. Dan apabila kita bandingkan dengan saingannya yang jauh lebih besar, PT Bidadari Tak Bersayap hanya 1,4%. Jadi kita bisa mengetahui bahwa dalam hal ini perusahaan PT Menunggu Kamu ini mampu meraih keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan rata-rata industri dan pesaingnya. Yang kedua adalah asset turnover. Asset turnover ini diukur dengan cara membandingkan antara net sales dengan average assetnya. Asset turnover ini mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Jadi tidak banyak berbeda antara tahun 2019 dengan 2020 yang dihasilkan oleh PT Menunggu Kamu. Yang berikutnya adalah return on asset. Nah, return on asset ini adalah mengukur profitabilitas secara umum. Diperoleh dengan cara membandingkan net income dengan average assets-nya. Kita bisa melihat bagaimana perubahan yang terjadi di perusahaan PT Menunggu Kamu dari tahun 2019 ke 2020, yaitu dari 13,7% menjadi 15,4% atau meningkat sedikit. Dan ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan industri average yang hanya 8,9%. Dan ini jauh lebih tinggi lagi dibandingkan dengan PT Bidadari Tak Bersayap. Yang berikutnya adalah return on ordinary shareholders equity. Ini diperoleh dengan membandingkan antara net income setelah dikurangi dengan preference dividend dibagi dengan average ordinary shareholders equity. Kita bisa melihat tidak banyak perubahan yang terjadi pada PT Menunggu Kamu dari tahun 2019 ke 2020. Demikian juga dengan industri average. Jadi relatif berada di tengah-tengah para pesaingnya kinerjanya. Rasio ini mengukur seberapa besar net income dari company yang diperoleh untuk setiap rupiah atau setiap euro yang diinvestasikan oleh pemilik modal. Yang berikutnya adalah earnings per share. Nah, earning per share ini adalah pengukuran berapa banyak net income yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa. Dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa rumusnya adalah net income dikurang dengan preference dividends dibagi dengan weighted average ordinary shares outstanding. Yang berikutnya adalah price earning ratio. Price earning ratio ini membandingkan antara market price per share dibagi dengan earning per share. Kita lihat misalkan pada tahun 2019 PT Menunggu Kamu mencatat earning per share 10,4 kali. Sementara pada tahun 2020 12,4 kali. Jadi ada peningkatan. Tetapi angka ini masih jauh lebih kecil dibanding industri average yang membukukan 21,3 kali dan masih juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan PT Bidadari Tak Bersayap yang hanya 17,2 kali. Apa artinya angka-angka ini? Kalau Anda adalah investor, pertanyaannya adalah apakah Anda akan membeli saham PT Menunggu Kamu atau tidak? Jawaban saudara akan menentukan apakah saudara akan menjadi low
Keng Hong berikutnya atau tidak? Saudara tahu siapa Lo Keng Hong? Lo Keng Hong sering disebut sebagai Warren Buffett Indonesia. Kekayaannya pada 7 tahun yang lampau itu 2,5 triliun rupiah. Pernah membayangkan uang sebesar itu? Lo Keng Hong mendapatkan itu hanya dari investasi saham. Bagaimana dia bisa memupuk kekayaannya? Hanya dengan melakukan analisis keuangan yang benar. Ketika dalam kasus seperti tadi misalkan, kita bisa melihat bahwa price earning ratio PT Menunggu Kamu jauh lebih kecil dibandingkan dengan industri average. Masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan PT Bidadari Tak Bersayap. Artinya apa? PT Menunggu Kamu memiliki kesempatan besar untuk di masa depan meningkat harganya di pasar. Jadi kalau kita menjadi investor, membeli ketika price earning ratio perusahaan masih jauh di bawah rata-rata industrinya, maka ada kesempatan di masa depan kita akan mendapatkan capital gain yang besar. Nah, hal-hal semacam ini yang perlu kita kuasai agar kita bisa melakukan investasi dengan benar, melakukan investasi dengan tepat sehingga dapat memperbaiki kesejahteraan. Yang terakhir di rasio profitabilitas adalah payout ratio. Payout ratio itu membandingkan antara cash dividennya dengan net income. Jadi berapa banyak cash dividen yang diperoleh oleh investor, oleh pemegang saham dari investasi yang dia tanamkan di dalam perusahaan. Yang terakhir, kita akan membahas tentang rasio solvabilitas yang mengukur kemampuan jangka panjang perusahaan untuk bertahan. Jadi dengan rasio ini kita bisa mengetahui dalam jangka panjang perusahaan ini akan mampu bertahan atau tidak. Dua rasio yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan membayar utang perusahaan adalah debt to total assets dan yang kedua adalah times interest earned. Debt to total asset ratio membandingkan antara total debt dengan total assetnya. Nah, kita akan bisa melihat bahwa semakin meningkat angka debt to total asset ratio, maka kita akan harus waspada karena itu berarti perusahaan memiliki total utang yang meningkat dibandingkan dengan total asetnya. Nah, yang kedua adalah times interest earned. Times interest earned ini membandingkan antara income before income taxes and interest expense dengan interest expense-nya. Nah, angka ini dimaksudkan untuk memberi indikasi apakah perusahaan mampu untuk memenuhi, untuk membayar interest-nya pada saat jatuh tempo. Jadi banyak sekali kasus di Indonesia bahwa perusahaan-perusahaan itu gagal membayar bahkan bunga utangnya, bukan pokok utangnya. Bunga utangnya saja tidak mampu membayar. Nah, kalau kita bisa mengetahui rasio-rasio semacam ini, kita bisa terhindar dari kesalahan dalam melakukan investasi. Demikianlah bahasan tentang analisis laporan keuangan kali ini. Sebagai penutup, saya ingin memberikan sebuah tugas. Cobalah datang atau tengok website Bursa Efek Indonesia dan pilihlah satu perusahaan, kemudian coba lakukan analisis laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Termasuk bagaimana kalau kita bandingkan perusahaan tersebut dengan kinerja rata-rata industrinya. Saya kira itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.